Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa yang menghormati Bapak Pembinaan Masyarakat Tadi Bapak Mustadi, yang kami hormati Bapak Masyarakat Syukri, selamat guru kita bersama, dan doakan semoga kita senantiasa sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Yang kami hormati Bapak-bapak, para jemaah Muslim Muzami, dan juga ibu-ibu jemaah Muslim Muzami. Kami sangat terima kasih atas kehadirannya di majelis pada malam hari ini. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir bersama di sini dalam kegiatan rutin bulanan, masa bulanan. Insya Allah semoga selalu kita ikuti setiap bulan ini menjadi ilmu berarti untuk kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga senantiasa kita menjadi rumahnya hingga yaumil akhir. Sebelum pengajian mulai, kita bersama-sama membuka dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim mengingatkan salam membaca bacaan suci Al-Quran yang membacakan oleh Bapak Mustadi pada beliau Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah 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 Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana
ولما رأى المؤمنون قالوا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Sallallahu. Terima kasih kepada proses dari sudah membacakan ayat susah Quran. Mengingatkan selanjutnya adalah melalui hasanah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Asyari dalam tema adab penuntut ilmu pada beliau kami persilakan. Muhammad sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ibu-ibu ya. Kayaknya masih kalingan sinetron kayaknya. Libur dikit sinetronnya ya Bu ya. Menuntut ilmu diulangi sepisan maneh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Yang semangat, karena itu merupakan doa. Kalau kita pahami ayat demi ayat, kata demi kata, assalamualaikum, keselamatan kepadamu, untukmu, assalamualaikum warahmatullahi, dan Allah memberkati, wabarakatuh, dan Allah memberikan keberkahan kepada. Waalaikumsalam, engkau juga. Itu balik doa, gitu, saling doa. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadin nabiyil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Ketua DKM Musalla Nurul Jami' Akhinal Kiram Al-Ustaz Bapak Mas Mustari Muslim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ketua RT Bapak Agung Lukito, beliau kayaknya sibuk lagi kerja, kita doakan beliau sehat walafiat, amin. Sahabat kami di pengurus DKM Musalla Nurul Jami' Akhinal Kiram, Bapak Solihun, mudah-mudahan selalu soleh sesuai dengan namanya. Bapak-bapak semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan sehat, umurnya panjang, utangnya lunas. Oh, berampas utang, amin. Ibu-ibu yang menyempatkan waktunya hadir di Musalla Nurul Jami' ini, meninggalkan aktivitas rumah yang biasanya di rumah rebutan remote dengan anaknya. Alhamdulillah hari ini duduk bersama-sama di mushola yang kita cintai ini. Musholanya semakin hari saya melihat semakin barokah, udah ada internet langit-langitnya. Waktu itu saya kesini baru ini aja belum ada keramik, tapi demi tahun, dari tahun ke tahun, hari ke hari, Musalla Nurul Jami' menunjukkan kekompakan umat dan jamaahnya sehingga Musalla Nurul Jami' bagaikan surga, amin. Kalau surga itu kan adem, Bu, ya, di sini juga adem, berarti surga, ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini, malam Senin, tanggal berapa, Bu?
masih inget nggak? Sambil ngobrol aja pengajiannya. Tanggal berapa? Hah? 1 Oktober. Iya betul ya. Kalau Jawanya, Hijriahnya tanggal 17. Pak Soleh tahu. Tanggal 17. Jadi kalau menghitung tanggal Hijriah, tadi maghrib. Duk, duk, reng, 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 duk, duk. Udah berubah tanggalnya. Jadi sebetulnya tadi tanggal 16. Karena tadi masuk maghrib, tanggal 17 Rabiul Awal. 1 Oktober, nah, nanti malam jam 12 berubah. Ntar malam 1 Oktober ini. Tanggal 2 ya, tanggal 2. Jadi kalau Hijriah itu maghrib, perubahan tanggalnya. Kalau Miladiyah, Masehi, nanti jam 12 malam. Makanya kalau tahun baru 1 Januari nggak tidur-tidur, anak kecil, nenek-nenek, kakek-kakek nggak tidur. Ditanya ngapain? Mau niup trompet. Baru nabeh nyulet bledokan. Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, yang mungkin hari ini beberapa teman kita, saudara kita, atau tetangga kita yang hari ini sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Oleh karenanya mari kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sakit, yang belum bisa datang ke musola, kita doakan diberikan kesehatan, diberikan petunjuk, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bab ngaji seperti ini nih Bu, Pak, ujiannya berat. Kata setan, wis aja berangkat di rumah aja. Masih mendingan sama istri malam Senin, malam Sabtu, malam Senin. Ya. Jadi diuji, digoda sehingga tidak ke musola. Padahal Pak Solehun, Pak Ketua DKM mengumumkan Anda bersatu sebalen. Tapi tidak datang. Karena kalau datang penuh ini dari blok A1 sampai blok berapa? Penuh ya. Ya itulah nggak apa-apa ya. Karena mereka belum tahu apa manfaat dan pahalanya ketika orang menuntut ilmu. Makanya judulnya tadi bab menuntut ilmu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, memang menuntut ilmu itu kebanyakan orang menyangka bahwa yang disuruh menuntut ilmu itu yang anak-anak yang masih kecil, ya. Jadi orang tua kadang sama anak, beneran belajar ngaji, belajar sana, tapi ibunya bapaknya nggak ngaji, nyuruh doang. Iya, padahal kalau ditanya, mak, hukum tajwid itu ada namanya hukum idhar. Ada berapa hukum hurufnya ya mak? Sembuh merana nakon yang ustad kah? Jadi idhar saja belum tahu. Padahal kata hukumnya di dalam fikihnya yang namanya menuntut ilmu, bab tajwid saja itu hukumnya apa tuh Aldi? Hukumnya apa kemarin? Menuntut ilmu, mempelajari ilmu tajwid, fardu ain. Fardu ain itu fardu wajib, ain pribadi-pribadi. Jadi setiap orang wajib tahu hukumnya. Itu baru tajwid ya. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya talabul ilmi, dalam menuntut ilmu, ini lagi nuntut ilmu itu,
fahuwa fi sabilillah. Beliau mereka dalam fi sabilillah. Apa fi sabilillah? Berada di jalan Allah. Sama seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Makanya kalau orang yang meninggal dalam menuntut ilmu, contoh lagi mondok, lagi sekolah, tiba-tiba kena penyakit. Waktu saya mondok ada tuh. Jadi waktu SMA kelas 1 saya mondok, dia terkena penyakit paru-paru sehingga muntah darah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, belum nyampe rumah sakit baru 5 menit sudah meninggal. Itu namanya mati syahid. Kenapa? Karena dia sedang berjuang menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, mondok, kemudian nyawanya meninggal dunia, maka dia nilainya sama mati syahid. Ibu-ibu, bapak-bapak keluar dari rumah ke musola, naudzubillah min dzalik, ya umpama tsunami datang, meninggal semua, kita semua nih mati syahid. Kalau lagi nonton TV mati sangit. Ya lagi nonton TV, barang kena tsunami kan meledok TV-nya tuh, jar, sangit. Ini sangit-sangit. Jadi kita ini sedang berada di jalannya Allah. Man khoroja, siapa saja. Man, itu kalimat siapa saja. Jadi siapa saja, siapa saja. Mau dokter, mau insinyur, mau kiai, mau ustadz. Ketika dia menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Fahuwa fi sabil. Sampai kapan? Sampai pulang. Nanti udah beres pengajian pulang. Dalam badan Allah. Nonton TV mana berarti bukan fisabilillah. Berarti kalau pulang baca, sekarang makan banyak tuh ya tasbih digital. Bulan ini bulan apa Bu? Maulid. Daripada nonton TV, megang handphone, Facebookan, Facebook kalau manfaat nggak apa-apa ya, kata AA tadi. Baca sholawat yang banyak. Nggak apa-apa, bukan hitung-hitungan sama Allah, tapi kita bersolawat kepada Nabi, baginda Rasulullah di bulan yang mulia ini, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Allah saja bersolawat kepada kanjeng Nabi, malaikat saja bersolawat kepada kanjeng Nabi. Makanya ada solawat itu namanya solawat Jibril. Karena bunyinya itu, ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu solawat Jibril? Ada yang tahu? Sholawat Jibril gimana bunyinya itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawatan ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Malaikat aja sholawat kepada kanjeng Nabi. Makanya ayatnya tadi ya yang dibacakan oleh Bapak DKM ya, laqad kana lahum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi Rasulullah itu adalah contoh suri toladan yang baik. Sering dibaca ketika mau khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa yang orang-orang beriman? Kita termasuk nggak? Termasuk. Ya pede, Bu. Termasuk. Kayaknya nggak pede amat. Jangan-jangan enggak nih. Termasuk. Kenapa kita termasuk orang beriman? Buktinya apa? Berada di musola Nurul Jami ini. Justru yang di luar sana yang masih meragukan. Karena iman itu ada dalam hati. Kalau dalam ilmu tarikatnya, al-iman tasdiqun fil qalbi wa taqrirun fil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu tidak sekedar ngomong doang, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian melakukan dengan anggota tubuh. Itu namanya iman, ya. Yang pertama, ya, jadi kita berada di jalan Allah. Buat siapa orang yang menuntut ilmu itu perintahnya? Makanya talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimati. Nah, muslimin melaki doang ya. Menuntut ilmu itu, talabul ilmi faridoh. Apa faridoh? Asal kata dari fardu, usolli fardul maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati, fardon. Ya, jadi menuntut ilmu itu ternyata fardu. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau wajib berarti apa, Bu? Pak? Artinya apa wajib? Siapa yang tahu wajib? Hah? Dilaksanakan, dapat pahala, ditinggalkan dosa. Berarti kalau tidak menuntut ilmu, dosa. Memang yang namanya menuntut ilmu itu untuk orang kecil saja. Tidak, ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Wajib menuntut ilmu. Karena kata Nabi, menuntut ilmu itu dari semenjak kita di bedong sampai di bedong lagi. Bahasa saya, kalau bahasa semenjak dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Udah apalah ayatnya, gacoan itu mah. Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu dari semenjak buayan, dari semenjak bedong lahir, di bedong itu udah mulai belajar. Belajar apa? Memanggil. Belajar begini aja belajar. Makanya kalau orang lahir, kenapa semuanya begini? Enggak begini, lahir udah begini, udah minta. Belajar membuka tangan, belajar membuka mata. Ya, rada gede dikit udah bisa manggil emak. Udah gede lagi, emak, ada emak, duit emak, pak, duit emak. Ya, belajar. Jadi menuntut ilmu itu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Kalau kita belum dikubur, belum dibedong, masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh ilmunya. Yang ada di depan kita nih tiap hari Quran. Ini ada ilmunya, Bu. Membaca Quran itu ada apa ilmunya? Ilmu tajwid. Ya, tadi ditanya idhar aja, udah sana tanya sama ustadz aja. Padahal ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Makanya sebetulnya bapak-bapak ini nggak repot kalau ibu-ibunya bisa ngaji semua. Bapak-bapak khusus nyari duit ya. Ibu-ibunya ngajarin anak ngaji. Coba nih saya tes nih, ibu-ibu. Sambung ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Ibu-ibu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lanjut. Nah, masih ragu ya. Kayak bener orang kan ya. Ya, bapak-bapak saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lanjut. Subhanallah. Ya, lanjut lagi, ibu-ibu. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Bapak-bapak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mantap ya. Berarti memang belajar. Iya, ya. Ya. Jadi ini aja nih Al-Qur'an yang tiap hari kita baca dipelajari dengan sungguh-sungguh. Karena kalau di dalam Al-Quran ini kita tidak tahu tajwidnya, tidak tahu bacanya, makharijul hurufnya, salah, Pak. Ya, ada lam apa namanya dibaca tebal, ada lam dibaca tipis. Kalau tipis bagaimana? Kalau tebal bagaimana? Kalau tebal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bil tipis. Ya, lafaz Allah. Berarti sebelum lafaz Allahnya kasroh itu tipis atau bahasa tajwidnya tarkik. Ya. Kalau tafhim tebal. Allahus Samad. Oh, Allahnya lafaz jalalanya didahului oleh apa? Fathah. Itu namanya tafhim tebal. Nggak bisa. A'udzu billah. Nah, gimana saya salah? Belum nanti ada hukum nun mati dan tanwin. Ada 4, ada idhar, ada idgham, ada iklab, ada ikhfa. Kalau tidak tahu hurufnya, bagaimana bisa membedakannya? Makanya di pelatihan qiraah tilawatil Quran yang kami kadang mengadakan sekarang, memang dulu di Masjid Musola Nurul Jami ya. Punten pada kan kita ngadain sendiri di situ. Itu memang sekalian kantor. Jadi beberapa anak memang saya tawarin untuk belajar di rumah belajar, ya rumah belajar. Situnya judulnya yatim duafa sih, tapi untuk umum bisa. Ada beberapa anak di situ belajar, ya. Kemudian masih tentang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu, kata Allah, yarfa'illah ladina amanu utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu itu tinggi derajatnya di antara orang-orang yang lain. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu tinggi derajatnya. Nih, saya dulu, ya Ali sini. Nah, sama ayah ya. Tuh, minum. Nah. Oh, minum. Iya. Ini punya Alim ini. Nih. Kayak bapaknya dulu kayak gitu lari-lari. Iya. Ya sampai mana tadi? Ya, jadi
Walaupun ini judulnya tentang pentingnya menuntut ilmu, nanti saya juga mau menyisipkan tentang sedikit maulid ya, biar kena, biar dapat ya maulidnya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu seperti kita duduk di sini punya nilai dan pahala yang besar. Bahkan beberapa kiai, para ulama, para ustadz, orang yang duduk seperti kita ini di majelis ilmu sama pahalanya seperti orang yang sembahyang sunnah 1000 rakaat. Puguh rong rakaat baik sumeh apa maning 1000 rakaat tuh Bu ya. Jadi orang ngaji itu memang berat ujiannya, berat godaannya. Mau melangkahkan kaki itu kayak ada jinnya di sini tuh. Kalau kelihatan makanya gede jinnya itu. Ya. Makanya orang-orang yang mau menuntut ilmu itu digoda, diuji, sehingga ya seperti ini. Kata ketua DKM, satu blok aja kalau mau kumpul di sini penuh ini, apalagi 11 blok ya Pak Ketua ya. 11 blok. Blok Gaza terakhir ya. Blok Gaza, Gang Gaza. Ya sering waktu itu juga di Gang Gaza. Itu banyak, satu gang 30, ini aja nggak nyampe satu gang. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita bersyukur ya, Pak Ketua DKM sudah memfasilitasi ya, Pak pengurus bagian keagamaan sudah memberikan fasilitas. Walaupun sedikit Allah suka. Memang ayatnya begitu, Bu. Qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur itu. Makanya orang-orang yang bersyukur itu, orang-orang yang senang dengan kebaikan itu sedikit. Banyak orang-orang yang tidak suka. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu itu harusnya nih, kalau saya pengennya, kalau dulu di zaman saya itu remaja yang di depan, anak-anak muda. Kenapa? Mereka yang akan membawa masa depan untuk bangsa agama ini. Ya, dibawa. Kadang-kadang ibunya pengajian, anaknya mengutrak-utrak HP, Mbak. Sampai subuh nyekel HP. Memang ini apa ya, barangnya kecil tapi menggoda. Ada manfaatnya, ada juga negatif positifnya, positif negatifnya. Ya, negatifnya apa? Banyak hal-hal yang negatif di dalamnya. Makanya harus kita kontrol. Ya. Makanya ini sebutnya sekarang apa ya, orang ibu-ibu sekarang, setan gepeng nih. Setan gepeng, setan memang. Jadi setan itu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nyata enggak ini? Nyata. Kalau yang enggak nyata mah gedemit. Apa jin itu malah itu masih bodoh, itu enggak ngeganggu, tapi justru inilah musuh yang nyata. Ya, ada di dalamnya ilmu, ada di dalamnya juga penyakit. Ya, makanya kita semuanya dalam rangka menuntut ilmu ini, mari kita sama-sama sadarkan, terutama untuk di keluarga kita, untuk anak-anak kita, bahwa yang namanya menuntut ilmu itu harus betul-betul dipelajari, karena hukumnya wajib. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu dunia untuk kebutuhan dunia, untuk akhirat untuk kebutuhan akhirat. Balance antara dunia dan akhirat. Karena kata Quran juga, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar keinginanmu, cita-citamu untuk negeri akhirat, tetapi jangan lupa kenikmatan dunia juga jangan sampai ditinggalkan. Tiap hari ngewirid aja dari pagi sampai sore, itu juga salah. Orang megawe, ibu-ibu nih ngewirid dan itu juga salah. Jadi ada buat wiridnya, jadi ada juga untuk kehidupan dunianya. Ya.
Mari sama-sama dalam rangka menuntut ilmu itu kita terus belajar ilmu apa aja, terutama ya tadi saya sampaikan Al-Quran saja tidak jauh-jauh. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang ibadah, baik itu ibadah makdoh maupun ibadah ghair makdoh. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang hikmah maulid. Di dalam perayaan maulid, sering mungkin ibu bapak mendengarkan ceramah agama dari kiai, dari ustadz dan mubaligh. Yang disampaikan persis sama dengan apa yang disampaikan di dalam agama Islam kita, yaitu membahas tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang peringatan maulid yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahun ini adalah sudah membudaya. Makanya di masyarakat kita banyak orang-orang yang membolehkan, ada yang menentang, ada yang bid'ah. Ya kan? Ada beberapa orang yang memberikan hukum ya atau fatwa tentang Maulid Nabi ini, peringatan ini bid'ah, sehingga terjadilah pergolakan di dalam umat Islam itu sendiri ya. Tapi kebanyakan kalau di daerah Cilegon, di daerah Serang, Banten lah ya, memang untuk Maulid paling meriah, apalagi sudah daerah Cibeber, Cilegon sana tuh. Itu kalau Maulid macet, karena itu dia bikin namanya panjang ya, panjang mulut. Itu kalau diiring ya, itu bisa dari sini sampai Cilegon. Nih, sampai muludannya itu yang dipajang itu motor ada yang kerbau ada. Ya. Tapi nggak tahu itu teknisnya gimana, dibagi apa dituangkan kita tidak tahu. Ya. Tapi sampai seperti itu cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi memang ada beberapa hal yang memang kita sebagai umat Islam sedih kalau ada orang yang memberikan hal-hal seperti itu negatif. Padahal mereka ingin bentuk kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh apa? Yang berlebih-lebihan. Mungkin kalau yang udah berlebihan, sudah melanggar syariat, baru itu memang harus ditegur gitu. Ya. Kita lihat banyak ulama yang menyampaikan ya, di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, tadi ayatnya juga dibacakan oleh Pak Ketua DKM, kita harus mencontoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita contoh? Ya, Nabi Muhammad itu seperti manusia, sama seperti kita. Cuman Rasulullah itu basyarun la kal basyar. Rasulullah itu manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Tapi kalau kesehariannya sama seperti kita. Baginda Rasulullah tidur apa enggak? Tidur enggak? Tidur sama. Tapi tidurnya baginda Rasulullah beda. Kalau baginda Rasulullah matanya tidur, hatinya enggak tidur. Apa yang dia pikirkan? Ummati, 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 umatku yang dipikirkan. Kalau kita tidur nggak? Tidur, tapi beda kalau kita udah tidur bablas, subuh lewat. Ya, sama ya. Kemudian Rasulullah juga keringetan ya. Rasulullah keringetan sama, kita juga keringetan. Tapi dalam satu riwayat, keringatnya baginda Rasulullah itu wangi seperti minyak kasturi. Waktu itu belum ada parfum itu. Makanya Aisyah kalau Nabi setelah berdakwah, keringatnya dilapin sama Aisyah. Ya, dikumpulin buat minyak wangi karena wangi.
Kita beri keringat nggak? Berkeringat. Tapi kalau keringat kita mah ya, dicium sendiri aja. Asem. Iya, ya. Ya, sama seperti kita. Baginda Rasulullah meludah, sama kita juga meludah. Tapi ludahnya baginda Rasulullah bisa jadi obat. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad berangkat hijrah bersama Abu Bakar menuju Madinah. Di tengah perjalanan, karena dulu belum ada Avanza, belum ada Fortuner, hijrahnya pakai onta. Berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, sampai suatu saat ada namanya Gunung Syur, Jabal Syur. Sehingga hari itu baginda Rasulullah istirahat di gua itu. Sebelum istirahat, Abu Bakar minta izin kepada baginda Rasulullah, ya tuanku, sebelum kita istirahat izinkan hamba untuk membersihkan gua, karena takut ada binatang buas ataupun serangga. Silahkan ya Abu Bakar. Dibersihkan gua itu, benar. Abu Bakar keantuk kalajengking. Ada kalajengking Arab. Kalajengking Arab gede ya. Bengkak tangannya sampai merah. Baginda Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau pucat, takut hijrah ke Madinah? Tidak ya Rasul. Takut dikejar-kejar orang kafir Quraisy? Tidak ya Rasul. Lalu kenapa? Tangannya kenapa? Digigit kalajengking. Akhirnya, ya Allah, kenapa engkau tidak bercerita kepadaku wahai Abu Bakar? Akhirnya diludahin tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin tangannya, sembuh. Yang tadinya bengkak merah, sembuh. Coba kalau kita yang ludahin, gorengan kayaknya, tambah bengkak, udisa. Ya, Nabi. Nah itu Rasulullah, basyarun la kalbasar, manusia tetapi bukan sembarang manusia. Maka oleh karena itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah terdapat contoh suri tauladan yang baik bagimu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dasarnya kenapa Rasulullah disuruh mencontoh. Wajar manusia suruh nyontoh manusia. Ayam suruh nyontoh ayam, wajar nggak? Wajar. Kalau ayam suruh nyontoh kambing, nah, berarti yang nyuruh nggak benar itu, nggak sesuai, ya berat. Ya. Manusia nyontoh manusia pasti bisa, tetapi perlu yang namanya tadi kembali kepada ilmu. Karena baginda Rasulullah itu mempunyai karakter, punya sifat seperti manusia biasa, tetapi manusia pilihan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita peringati. Pada bulan ini kita peringati. Ada yang dengan memperingatinya marhabana, ngeriung, riungan. Sama mendoakan kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Sodakohnya akan bernilai lebih di mata Allah. Ada yang dengan ceramah agama. Kebetulan malam ini juga sebetulnya ada di perumahan ada acara juga ya di Blok C, tapi tidak apa-apa. Karena memang di sini juga sudah lama. Saya juga udah di WA berkali-kali sama Pak Muhammad Qadri sampai minggu kemarin aturannya sampai ini. Ya, kalau sebetulnya saya diundang pengajian seperti ini, ya saya ngobrol sama saudara Pak Solihun, Pak Ketua DKM dan bapak-bapak semua sering ketemu. Sering tegur sapa, termasuk ibu-ibu, termasuk anak-anak kita ini yang sering ketemu. Maka malam ini saya ingin menasehati. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr.
Karena kehidupan kita di muka bumi ini, kalau tidak saling menasehati, ya akan saling menjatuhkan, akan saling tersesat. Kalau kita saling menasehati, insya Allah kita tidak akan tersesat. Dengan adanya majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, kita akan saling bertanya, saling menegur, gitu. Saling memberikan masukan, introspeksi diri pada akhirnya, sehingga kita berusaha hidup di dunia ini hanya sekali, menjadi manusia yang istimewa nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak kita apa? Bukan rumah yang megah, bukan harta yang banyak. Apa kata Nabi yang harus kita tinggalkan ketika nanti pulang menghadap Allah? Yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang bagaimana, Bu? Pak? Yang sering ngasih duit transfer gitu. Wah, anak soleh itu yang ngasih duit tiap bulan. Nah, ya itu juga soleh. Tapi di dalam satu hadis, waladun soleh yad'u lahu. Kalau kita sudah pulang ke sana, kembali kepada Allah, yang ditunggu oleh kita di sana apa? Transferan. Nggak mungkin pakai ATM apa? Nggak ada, nggak bisa. Di sana nggak ada ATM. Yang ditunggu oleh kita ketika sudah ada di sana apa? Doa anak yang soleh. Waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nyampe tuh. Kira-kira kalau anak kita berdoa nyampe nggak, Bu? Oh, ragu jawabnya. Nyampe nggak? Doa anak sholat itu nyampe nggak? Kalau nggak percaya, coba besok. Iya, saya boleh belakangan, ibu duluan, atau ibu duluan, saya belakangan. Ya, jadi dalam memperingati Maulid ini, yang pertama yang harus kita contoh adalah akhlak Nabi. Karena diutusnya Nabi ke muka bumi ini, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi dulu, Bu ya, cerita sedikit. Ketika Nabi sebelum datang ke Mekah, Mekah itu kehidupannya hancur lebur, moralnya bejat, maksiat merajalela di mana-mana. Waktu sebelum Rasulullah datang. Oleh karena itu Allah utus untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia yang ada di Mekah pada waktu itu. Karena di Mekah pada waktu itu yang namanya kemaksiatan merajalela, perjudian, perzinahan, perampokan, pembunuhan. Ya, sekarang ada nggak kayak gitu, Bu? Ada nggak di zaman sekarang ini? Ada? Berarti sama dong kayak dulu. Nah, artinya dulu baginda Rasulullah menyempurnakan akhlak manusia pada waktu itu. Tapi ternyata di hari ini, di zaman ini masih ada. Artinya apa? Berarti zaman yang kita hadapi ini sama dengan zaman baginda Rasulullah dulu. Makanya ada yang mengatakan para ustadz, para mubalik, para kiai, zaman sekarang ini mendekati akhir zaman. Zaman sekarang ini namanya zaman jahiliyah modern. Kenapa? Karena masih banyak kemaksiatan. Oleh karena itu harus ada. Makanya dalam 100 tahun sekali itu biasanya kalau di dalam dunia Islam itu ada kedatangan yang namanya mujaddid. Mujaddid itu orang yang bawa risalah kebenaran, mengajak kepada umatnya kembali kepada jalan Allah. Makanya ini 2024 ini dihitung dari 1924. 1924 itu apa? Runtuhnya kejayaan Islam Bani Utsmaniyah yang di Turki. Hancur Islam. Sehingga tidak ada lagi peradaban Islam waktu. Tapi Islam terus berjalan sampai 100 tahun. Makanya 2024 banyak yang mengatakan akan datang
seorang mujaddid. Kalau bahasa ininya Imam Mahdi. Jadi 2024 itu akan ada Imam Mahdi. Tapi siapa Imam Mahdinya itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kalau melihat dari berita ini akan jadi Imam Mahdi, ini yang akan menjadi Imam Mahdi. Jadi umat masih bingung. Inilah nanti akan menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Bu, sekarang ibu-ibu yang tahu. Sekarang apa yang terjadi di negara kita aja? Sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Buktinya apa? Ibu ngomong kayak gitu. Beras mahal. Beras mahal, ekonomi sudah mulai goyah. Makanya 2024 itu banyak pakar ekonomi yang menyampaikan bahwa akan terjadi krisis 2023. Ini masih 2023 loh, tapi sudah mulai krisis. Panas sekarang sudah mau hampir 1 tahun, sudah 10 bulan panas, tidak hujan, ada hujan sedikit. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan panen untuk para petani yang ada di negara kita, Indonesia, gagal panen. Nggak jauh-jauh, Bu, tuh di daerah Serang. Daerah Serang tuh Ciruas, Pontang, sana tuh masih banyak tuh daerah pertanian padi, ya. Karena yang hari ini yang lagi meroket padi kan, ya beras. Itu ternyata kenapa mahal? Karena padi yang mereka tanam gagal panen. Itu dari semenjak Ciruas ke sana itu gagal panen, Bu. Dan itu kalaupun ada yang jadi padinya, itu pun menurun panennya. Yang biasanya dapat 1 ton, dalam 1 petak misalkan, cuma dapat setengah ton. Itu pun udah dibeli sama tengkulak-tengkulak. Makanya kemarin ada demo tuh di Serang, Keragilan, ya, karena ada PT yang membeli gabah dengan harga yang mahal, tetapi tujuannya untuk ditimbun. Ketika nanti langka, mereka jual dengan harga yang mahal. Na'udzubillah, kalau sampai ini hujan tidak turun, ya siap-siap aja ibunya berdoa. Ya, karena ini sudah disampaikan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan disampaikan oleh BMKG bahwa tahun ini kemaraunya sangat panjang. Makanya ada bahasanya El Nino. Ya, El Nino kemarau tapi ada gelombang panas di dalamnya, atau El Nino. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Al-Quran 1500 yang lalu, sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh, kata Allah, suatu saat nanti akan aku uji manusia itu dengan khauf. Khauf itu apa? Ketakutan, khawatir. Ibu-ibu pasti udah khawatir, betul nggak? Saya aja khawatir, yang bapak-bapak. Gimana ke depan kalau misalkan pangan, ya? Makanya sekarang calon presiden harus bisa swasembada pangan. Itu syarat utamanya. Kalau tidak bisa, nggak usah nyalon. Karena percuma. Karena yang dipikirin perut. Kalau udah perut, timbullah perampokan, pencurian, pembunuhan. Sekarang aja udah banyak, betul nggak, Bu? Makanya kita khawatir punya anak. Kalau naik motor malam sudah khawatir. Karena sudah banyak begal-begal pencurian di mana-mana. Apalagi kalau udah di daerah-daerah luar Jakarta. Serang aja udah banyak. Ya. Al-Quran udah menyampaikan ternyata dulu 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan akan diuji dengan kekhawatiran, khauf wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal,
kekurangan harta. Hari ini orang semuanya sedang menahan. Duit lagi ditahan semua. Apalagi kalau caleg. Sama caleg-caleg lagi ditahan. Nanti buat serangan fajar. Ya kita yang biasa-biasa ekonominya, akhirnya ya dengan sedemikian rupa harus ikut menahan juga. Hemat bahasanya. Ya, jadi di tahun-tahun ini juga saya sampaikan di luar tema karena saya sebagai sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya pemikir, Bu. Ya, jadi setiap ngobrol itu bagaimana ya kondisi bangsa Indonesia ini ke depannya. Karena ini banyak yang kita pikirkan, manusia jutaan, ratusan juta orang. 200 juta lebih ya di Indonesia. Dan ini kalau benar-benar terjadi 2 bulan lagi aja kemarau. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Buah-buahan, makanan, kayaknya susah. Air nanti mahal. Ya, air mahal. Daerah-daerah Cilacap, Ciamis itu, Bu, airnya sudah nggak keluar dari sumurnya. Dia sudah diantar sama pemerintah kabupaten setempat dengan mobil, kemudian ngantri pakai apa namanya blong-blong itu. Tapi kita alhamdulillah ya masih ada di dalam bumi yang kita injaki ini, yang kita tinggali ini air. Wong Cilegon, Ciwetangkil, Ciwandan itu memang sejarahnya makmur. Ci itu apa? Cai ya. Cilegon, Cai Legon, Citangkil, Cai Tangkil, Ciwandan, Cai Pandan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ada di daerah yang nih paling bagus sumbernya di sini, Citangkil. Lewat ke Ciwandan, sumurnya Bu itu sudah asin. Saya pernah sholat di Baitul Kholiq, namanya Masjid Baitul Kholiq Pak, yang di depan Jublin itu, yang depan. Saya wudhu, umur-umur asin. Saya tanya masyarakatnya, ibu-ibu kalau masak beli. Jadi yang dari sumber itu untuk cuma nyuci, ngepel, ya. Kalau untuk masak beli, minum beli. Masih bersyukur kita berada di bumi yang Allah berikan kepada kita ini, di dalamnya banyak air. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Karena dengan hujan ini akan menghidupkan kembali bumi yang tandus, bumi yang kering akan tumbuh lagi. Para petani akan nanam padi lagi. Ya. Sampai berapa Bu paling mahal beras? 16.000 ya? Ada yang 16.000 ya? Kalau kemarin 2 bulan kemarin masih ada tuh beras yang 11.000, ya kan? Ada yang masih 12.000, sekarang sudah tidak ada. Yang paling murah 13.000 kayaknya. Ya, saya juga ngecek Bu harga. Untuk apa? Karena tadi itu bangsa Indonesia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan kita berdoa sebentar lagi ada pemilihan pemimpin, yaitu presiden. Mudah-mudahan presiden kita yang baru ini mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Terutama masalah pangan. Ibu dulu waktu zamannya nih perumahan Grand Sutra ini sawah nih Bu, sawah ini termasuk perumahan Wanasari itu sawah. Jadi saya itu masih ngerasain kalau mau makan nggak punya beras tuh tinggal manggul aja. Gilingannya ada di sini. Kampung Kelelet namanya. Jadi saya ingat nyebrang gitu. Jadi dulu masih makan itu nggak beli, dari hasil panen aja. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sebagai tambahan materi ya dalam kajian atau tausiah saya pada malam hari ini, karena walaupun ya kita hidup di muka bumi ini dengan kondisi seperti ini, ujian yang berat seperti ini, sama nanti ujung-ujungnya orang tua yang alam, orang tua yang sedih, ya, orang tua yang pusing untuk memikirkan. Oleh karenanya
kita yang berada di Musholla Nurul Jami ini dan saudara-saudara kita yang tinggal di perumahan Grand Sutra ini, kebetulan juga saya juga masih tinggal di daerah sini ya, kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah kita, menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan akhirnya kita menjadi manusia yang soleh, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dengan apapun ujian yang berikan kepada kita. Maka syaratnya apa kata Allah supaya diberikan keberkahan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura, seandainya manusia yang ada di negeri ini, kalau di situ bahasanya qura. Qura itu sebetulnya asal kata dari bahasa Arab qaryah. Qaryah itu kampung, perkampungan, penduduk. Seperti perumahan Grand Sutra, ini juga sama perkampungan. Kalau saya balik ayatnya, seandainya penduduk perumahan Grand Sutra Cilegon ini, Blok A, perumahan Grand Sutra aja ya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Apa dari langit? Sekarang yang ditunggu-tunggu hujan. Yang dari bumi tumbuh tanaman, cengkeh, cabai, tomat ya. Sehingga nanti kalau udah berkah harganya murah. Yang mahal itu kalau sudah langka. Pernah cabai nyampe 100.000? Pernah kan? Kenapa itu? Langka. Di sananya langka gitu, nggak ada barangnya. Sama, kenapa beras mahal? Nggak ada barangnya. Kalau dulu mah banyak ya. Makanya negara-negara yang biasanya ekspor ke Indonesia udah stop, Bu. India udah stop, Pakistan udah stop ya. Ukraina biasanya ngirim gandum, nggak ngirim gandum sekarang. Di sana aja kurangan, dia perang terus. Rusia. Makanya Bu, Ibu yang tahu lah pokoknya. Tepung mahal nggak? Mahal kan? Ya, jadi ini buat tambahan aja pengetahuan tentang, karena ini kaitannya dengan tetap kehidupan kita. Tadi ada ayatnya, Qur'annya ya. Makanya ayat terakhirnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita ini kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu mereka yang ditimpa musibah. Kelaparan musibah nggak, Bu? Musibah. Kekurangan harta musibah nggak? Musibah. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kalau sudah begitu nggak capek, Bu, hidup. Karena kita semua sudah milik Allah. Mau diambil silahkan, mau milik Allah. Tapi kalau kita merasa memiliki berat, contoh handphone nih, merasa memiliki, tiba-tiba hilang, baru bisa turu sendiri sewengi mikirnya HP. Padahal kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Terus hilang mau wis tuku maning sing bagus, iPhone sekalian. Da malinge, iPhone colong maning. Ya, jadi orang-orang yang sabar itu yang mengucapkan ketika ditimpa musibah inna lillahi wa inna ilaihi, itu yang diucapkan. Jadi kalau ada orang ngomong inna lillahi wa inna ilaihi, siapa yang meninggal? Bukan orang meninggal saja ya. Jadi kalimat inna lillahi itu bukan buat orang meninggal saja. Musibah itu tandanya orang yang sabar. Ya ikhlas saja, semuanya milik Allah. Inna lillahi
semuanya milik Allah, wa inna ilaihi, kembali kepada Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Betul nggak? Kembali kepada Allah, tidak akan selamanya. Ya, Nabi Muhammad itu 60 tahun, rata-rata umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu 63 tahun. Ada yang sekarang umurnya 62 tahun. Ada. Berarti tinggal setahun lagi. Enggak ya Bu ya, umur itu rahasia Allah. Ada yang 70 tahun, katanya bonusnya kebanyakan itu mah. Itu urusan Allah. Pak Mustari berapa umurnya? 70 tahun, 17 tahun Pak Mustari. Ya. Kalau yang kayak DKM, kita doakan umurnya panjang. Mudah-mudahan umurnya panjang. Ibu ya. Nah, rezekinya pasti itu insya Allah ya. Karena memikirkan umat, Pak RT mikirin umat, Pak Ketua DKM mikirin umat. Berarti seperti Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu yang dipikirkan bukan keluarganya, bukan hartanya, bukan ibaratnya kekayaannya, tetapi yang dipikirkan adalah umat. Makanya ketika mau meninggal, apa yang disampaikan? Yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ummati, ummati, ummati. Yang diingat hanya umatku. Coba kalau orang kita mau meninggal, kumpul, nong sawah ning lor benasireun. Nong sawah ning gedung benasireun, berbagai harta warisan. Padahal kata Allah semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ya. Pernah mendengar berita tsunami Aceh 2024 Bu ya? Kalau Allah mau ngambil sesuatu itu nggak pakai hari, pakai detik, 3 detik yang dibangun dengan mungkin ratusan tahun, rumah mewah, megah, hancur dalam hitungan detik. Itu demo itu Bu. Laut demo, Merapi demo. Itu kalau sudah Allah murka dengan umatnya yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mahasiswa demo, Satpol PP yang turun. Ya, kalau Merapi demo, tsunami datang, siapa yang mau melarang? Ya, siapa yang mau melerai? Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, banyak yang tadi sudah saya sampaikan dalam kajian malam ini ya, ngajinya sambil ngobrol, sambil curhat, tapi insya Allah ini ada manfaat dan pahalanya. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang menuntut ilmu duduk di majelis ilmu seperti orang yang sembahyang 1000 rakaat sholat sunnah. Itu pahalanya. Oleh karenanya kita duduk di sini, insya Allah malaikat juga ikut duduk di sini. Nggak kelihatan aja Bu, kalau saya mau kelihatan tadi. Ya, jadi ada malaikat yang ikut duduk di sini mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya Bu ya. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan di bulan yang akan datang kita doakan saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum bisa hadir nanti bisa hadir sehingga musola ini makmur, ya kan disuruhnya juga innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Gitu. Jadi orang yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman, insya Allah. Baiklah, dari kajian yang saya sampaikan tentunya masih banyak kehilafan, kekurangan ya, dari segi penyampaian, dari segi materi. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, duduknya kita bersama ini akan dapat pahala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan menjawab ujian-ujian yang Allah tadi berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapinya dengan mudah dan Allah berikan kemudahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Mari kita tutup dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Gawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi alil badri ya Allah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak, dipandu lagi. Ditutup Pak dengan hamdalah dulu. Terima kasih kepada Ustaz saya sudah memberikan kita bersama. Baik Mas, Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selamat pembahasan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.